Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya sangat senang bisa sekali lagi lihat firman Tuhan dari Kitab Keluaran. Kami lanjut dengan seri ini dari Kitab Keluaran untuk melihat tindakan karakter Allah dan apa yang Allah mau buat dengan umatnya. Seperti yang saya jelaskan beberapa khotbah yang lalu, ini sebagai satu teladan atau contoh bagaimana bisa buat khotbah eksposisi dari perjanjian lama, khususnya dari cerita atau narasi. Mari kita berdoa sebelum kita mulai untuk saat ini. Bapa kami di surga, kami sangat perlu Roh Kudus untuk mengisi dan memimpin, membuka hati dan pikiran kami. Kami tahu bahwa tidak ada hal yang kami bisa buat atau dapat di luar pertolongan Roh Kudus. Dan kami serahkan saat ini dalam tangan Tuhan, walaupun ini lewat YouTube, lewat media, tetapi Tuhan tolong terus menolong, membantu, menguatkan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mungkin saudara-saudari sudah pernah, Bapak Ibu sudah pernah pergi ke toko. Kadang-kadang istri saya minta saya pergi ke toko untuk beli beberapa hal. Biasanya ada prioritas dalam daftar ini. Sayur, buah, hal yang sehat. Nah, coba bayangkan kalau saya ke toko mencari sayur dan buah dan saya lihat, ada spesial. Beli 2 coklat dapat 1 gratis. Dan mungkin saya tertarik dengan banyak pilihan coklat yang ada di situ. Dan saya mulai simpan kereta dengan coklat. Beli 2, gratis 1. Dan saya pergi ke check out kasir dan membeli itu dan pulang. Dan Ibu Laura bertanya, di mana sayur, di mana buah? Saya lupa. Kenapa? Karena saya ditarik oleh hal yang bukan prioritasnya. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang begitu dalam pelayanan. Kita berfokus pada sesuatu dan mungkin ada sesuatu lain yang menarikkan perhatian kita dan kita lupa prioritasnya. Kita akan lihat bagian pasal 4 yang bagian yang terakhir bahwa dalam kitab Keluaran, kemuliaan dan perjanjian Allah adalah prioritas untuk Allah sendiri. Allah sendiri menganggap itu prioritas, kemuliaannya sendiri dan perjanjian yang dia buat dengan umatnya. Itu menjadi prioritas untuk Allah. Kalau begitu, itu harus menjadi prioritas bagi kita juga sebagai pengikutnya dan kalau Bapak Ibu hamba Tuhan. Mari kita lihat Keluaran pasal 4. Beberapa minggu lalu saya berkhotbah dari Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Ini pembahasan antara Allah dan Musa. Musa menolak panggilan sampai Allah marah sekali. Sekarang kita akan lanjut dalam pasal 4 tetapi dengan fokus yang beda. Saya membaca pasal 4 mulai dengan ayat yang ke-18 sampai ayat 31. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istrinya dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka
ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ini ialah anakku yang sulung. Sebab itu, aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Maksudnya membiarkan Musa hidup. Pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat suatu sunah itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa berserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Kita ingat sekali lagi apa yang terjadi antara Musa dan Tuhan, pembahasan mereka. Musa berdebat dengan Tuhan tentang panggilannya, sampai Allah bermurka, marah sekali kepada Musa karena dia tidak mau diutus ke Mesir. Musa bicara nanti setelah itu dengan Yitro tentang pelayanan ini dan minta izin dari Yitro supaya mereka bisa berangkat. Nah, itu beda dari Yakub. Ingat cerita di dalam kitab Kejadian, Yakub tidak kasih tahu Laban bahwa dia akan berangkat, dan dia berangkat dengan istri-istri dan anak-anak cucu Laban. Nah, sampai Laban mengejar Yakub dan menegur dia. Tetapi Musa beda. Dia minta izin, dia minta berkat dari Yitro untuk pergi. Dan Yitro membiarkan mereka pergi. Nah, itu menarik. Alasan yang Musa katakan untuk kembali ke Mesir tidak 100% jujur, kecuali itu dipahami dalam budaya atau dalam telinga Yitro bahwa memang saya perlu memeriksa situasinya di Mesir dengan keluarga saya, memastikan mereka masih hidup. Ya, itu bukan alasannya persis, tetapi mungkin Yitro mengerti maksudnya. Kita tidak mau menyalahkan Musa langsung tanpa mengerti latar belakang dan budaya. Tuhan mengatakan kepada Musa, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawanya telah mati. Nah, kalimat ini tidak berarti bahwa maksud Allah, sudah aman sekarang Musa, mereka sudah mati, sudah aman. Oke, pergi.
boleh kembali karena orang yang jahat, orang yang akan membunuh engkau, mereka tidak ada lagi. Tidak. Melainkan Allah kasih tahu Musa bahwa sudah waktunya untuk membebaskan umatnya. Sudah waktunya. Ini sesuai dengan rencana Tuhan. Seorang Firaun yang baru naik ke takhta Mesir, dan Firaun itu akan dihadapi Musa. Rencana untuk pembebasan umat Allah sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai waktunya. Jadi seperti Allah mengatakan kepada Musa, "Okelah Musa, pergilah, sudah waktunya." Tidak jelas di sini jika Musa membawa istrinya dan anak-anak sampai ke Mesir, atau mereka tetap di daerah Midian, atau mungkin mereka sampai ke Mesir bersama-sama dengan Musa dan dikembalikan ke Midian. Itu tidak terlalu penting, karena di dalam pasal yang ke-18 dalam kitab Keluaran, kita ketemu lagi istrinya dan anak-anaknya. Mereka bersama-sama dengan Yitro. Jadi sepertinya Musa kembalikan mereka ke Midian. Tetapi frasa yang penting dalam bagian yang pertama ini adalah, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Tongkat ini akan menjadi simbol untuk kekuatan dan kehadiran Allah sesuai dengan prioritasnya. Prioritasnya apa? Untuk kemuliaannya sendiri. Untuk memuliakan diri. Tongkat itu akan menjadi alat, akan menjadi tanda, mujizat, kekuasaan, keajaiban Tuhan kepada orang Mesir itu dan Firaun. Dalam pelayanan kita apapun, apakah kita ingat tongkat Allah? Bukan berarti, kita semua harus memiliki tongkat, bukan. Tetapi maksud saya, apakah kita ingat bahwa kekuatan untuk pelayanan itu tidak berasal dari kita, kemampuan kita, tetapi berasal dari Allah. Ini tongkat Allah. Tongkat Allah. Di bagian yang berikutnya kita lihat pesan Allah kepada Musa, apa yang dia harus buat dan kenapa. Ini mungkin bisa dikatakan puncak teks ini. Karena ada banyak hal, banyak prinsip, banyak kebenaran yang sangat penting di sini. Allah menyuruh Musa dengan tanggung jawab menghadapi Firaun langsung dengan tanda-tanda yang diberikan kepada Musa dulu. Segala mujizat yang telah ku serahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Sumber mujizat sangat jelas. Ku serahkan. Segala mujizat yang ku serahkan. Allah lah yang memberikan kekuatan kepada Musa. Musa bukan seorang sihir, seorang yang magik. Ini kekuasaan, ini mujizat dari Allah yang dibuat lewat Musa. Musa sebagai bejana lihat aja, seperti yang kita bahas dalam bagian yang pertama pasal yang 4. Tetapi Allah menyatakan tujuannya kepada Musa. Katanya, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, hati Firaun. Aku akan mengeraskan hatinya. Kita membaca dalam pasal 3 ayat 19 bahwa Tuhan telah mengatakan kepada Musa bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan Israel pergi karena hatinya keras. Di sini kita melihat bahwa Allah sendiri akan mengeraskan hati Firaun. Firaun tetap bertanggung jawab untuk dosanya sendiri. Dia bukan robot. Ini pilihannya untuk buat yang jahat, menolak rencana Tuhan. Tetapi kita lihat semuanya di dalam tangan dan rencana atau di bawah rencana Allah yang lebih besar untuk memuliakan diri.
rencana prioritas Allah adalah meninggikan namanya di antara bangsa-bangsa lain. Memuliakan namanya di antara bangsa-bangsa lain. Itu prioritasnya di seluruh firman Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ini sangat penting. Tema yang sering muncul. Paulus membahas itu dalam Roma pasal 9. Saya akan membaca. Roma pasal 9 ayat 14 sampai 18. Roma pasal 9 ayat 14 sampai 18. Inilah yang dikatakan Paulus kepada Roma. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil kalau dia pilih yang lain dan tidak pilih orang lain? Mustahil, kata Paulus. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku akan menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, inilah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia yang dikehendakinya, dan ia mengajarkan hati siapa yang dikehendakinya. Nah, jadi ada rencana Allah yang lebih tinggi. Ada prioritas Allah yang lebih tinggi. Memuliakan namanya. Memasyhurkan namanya di seluruh bumi. Dan dalam rencana itu, dia mengeraskan hati Firaun. Nah, hati Firaun sudah keras juga. Tetapi Allah mengeraskan itu. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana itu bisa dipahami. Tetapi itu betul, ini benar dari firman Tuhan. Yang menarik di dalam teks ini, frasa dipaksa oleh tangan yang kuat di dalam pasal 3 ayat 19, di ayat itu kata kuat, dipaksa oleh tangan yang kuat, berasal dari kata dasar yang sama dengan kata mengeraskan di pasal 4 ayat 21. Itu kekuatan Allah yang akan membebaskan Israel dari Mesir, dan juga dia akan mengeraskan hati Firaun sebagai sebagian rencana itu. Yang penting di sini juga adalah konsep Israel sebagai anak Allah yang sulung, anak sulung. Ide ini adalah Allah mengangkat Israel untuk menjadi umatnya dari semua bangsa. Dia memilih mereka untuk menjadi anak sulung dari bangsa-bangsa lain. Secara tidak langsung, ada anak-anak lain yang akan dilahirkan. Kalau ada anak sulung, ada paling sedikit ada anak bungsu. Jadi ada anak-anak lain. Itu siapa? Ini kita, bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Allah lewat Yesus Kristus. Yeremia pasal 3 ayat 19 bernubuat, tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku, tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Dan dalam Yeremia pasal 31 ayat 9, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku.
Nah, yang luar biasa, di dalam perjanjian baru, siapa dikatakan anak sulung itu? Yesus. Yesus Kristus adalah anak sulung yang sempurna, yang final. Dalam pembaptisan Yesus, Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepada nyalah aku berkenan. Dan masa kini, kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus. Roma pasal 6 sampai 8 menjelaskan itu. Roh Kudus bersaksi di dalam hati kita. Kalau kita mempercayai kepada Yesus, Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yesus adalah anak Allah selama-lamanya. Tidak ada waktu yang mana dia bukan anak Allah. Tetapi dalam pelayanannya, kelahiran, pelayanannya, kematian, dan kebangkitan, Yesus menjadi anak sulung dari antara orang mati. Yang anak sulung berarti yang paling tinggi juga, paling berotoritas. Dan Yesus menjadi Israel baru yang tidak pernah gagal. Bait suci baru, tanah perjanjian baru ada di dalam Yesus. Dan di dalam Dia kita boleh dianggap anak-anak Allah. Jadi konsep ini sangat penting. Israel tidak dibebaskan hanya untuk membebaskan mereka dari tindasan saja. Pembebasan Israel berkaitan dengan hak mereka untuk menyembah Allah yang layak disembah. Ini dalam ayat yang 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku ini pergi. Supaya apa? Supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Kita akan lihat itu terjadi pasal yang 12 dan 13. Pada waktu hari Paskah itu. Hari yang mana anak sulung di seluruh rumah tangga Mesir dibunuh karena tidak ada darah domba. Nah, poin-poin yang sangat penting di sini adalah kemuliaan Allah. Di kitab Keluaran itu bukan tentang pembebasan saja, tetapi tentang tindakan Allah menarikan umatnya kembali kepada Dia, sehingga mereka boleh masuk hubungan yang intim dan baik, dan menyembah dan memuliakan Allah. Itu harus menjadi prioritas kita juga. Dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam ibadah, menyembah dan memuliakan Allah. Ini alasannya kenapa kita diselamatkan. Bukan untuk keselamatan saja, itu pasti benar. Tapi bukan itu saja, tetapi untuk menyembah Tuhan yang layak disembah. Itu menjadi motivasi untuk misi. Kita mau ke bangsa-bangsa lain, kenapa? Karena suku-suku itu belum menyembah Tuhan Yesus. Dan Dia layak disembah. Jadi ini menjadi prioritas. Sangat penting. Nah, kita lanjut dalam cerita di dalam kisah Keluaran pasal 4. Dan sepertinya ada peristiwa yang aneh, ya. Bagian cerita yang aneh. Tetapi kita boleh bertanya, kenapa Musa masukkan cerita ini? Musa penulisnya, ya. Kenapa dia masukkan cerita ini? Kenapa dia menulis ini? Murka Allah tiba-tiba pada waktu Musa dan istrinya dan anak-anaknya mau pergi ke Mesir, murka Allah tiba-tiba mau jatuh ke atas Musa. Kenapa? Karena anaknya belum disunat. Tetapi lebih dalam lagi, karena dia harus menjadi sangat serius berkaitan dengan perjanjian Abraham dan hubungan dia dengan Allah. Ingat ya, Abraham dikasih sunat sebagai tanda perjanjian Abraham dengan Tuhan, atau perjanjian Tuhan dengan Abraham.
Ini menjadi tanda. Dan saat Abraham, semua keturunan dari Abraham, laki-laki harus disunat. Anak Musa belum. Dan Musa harus menjadi sangat serius tentang penggenapan perjanjian itu kepada Abraham. Yang mulai dengan kepemimpinannya dia. Ingatlah bahwa sunat adalah tanda perjanjiannya. Semua anak laki-laki wajib disunat sebagai tanda itu. Walaupun sunat belum ditulis atau belum dinyatakan sebagai hukum dalam hukum Taurat. Sudah dianggap suatu tanda untuk Allah yang umat Allah yang penting. Nah, mungkin Zipporah sudah tahu ceritanya. Dan dia agak marah sepertinya dengan Musa karena Musa lupa untuk anak-anaknya disunat, anak-anaknya. Jadi Zipporah sendiri harus menyunat anaknya. Musa diingatkan dan juga bangsa Israel diingatkan. Siapa dia? Siapa Musa? Siapakah mereka bangsa Israel sebagai anak sulung Allah? Perjanjian Allah dengan Abraham adalah sesuatu yang serius dan umatnya tidak boleh bermain-main dengan itu. Saya kira ini alasannya kenapa cerita ini muncul. Kita lihat suatu paralel antara Musa dan Yakub. Ingat ya, pada waktu Yakub mau ketemu dengan Esau, kakaknya, dia berkelahi dengan malaikat dan dia disentuh di sini di belakang sampai dia berjalan pincang sepanjang kehidupannya. Jadi ada dampak fisik pada waktu dia mau ketemu dengan kakak. Musa mau ketemu dengan siapa? Dengan kakaknya Harun. Dan sebelum dipakai Tuhan untuk menggenapi perjanjian Allah dengan Abraham, ada sesuatu yang fisik yang harus terjadi. Sama seperti Yakub yang ketemu dengan Allah di Peniel tempatnya. Dan di situ dia diingatkan tentang perjanjian kepada kakeknya Abraham. Jadi kesimpulan di sini adalah kita tidak boleh bermain-main dengan identitas kita sebagai anak Allah, sebagai anak sulung, sebagai umat Tuhan. Dan kita tidak boleh bermain-main dengan perjanjian Allah. Dan semua janji adalah ya di dalam Yesus Kristus. Kita harus percaya itu. Dan sangat serius dalam komitmen kita untuk dalam identitasnya sebagai umat Allah. Nah, kemudian Musa ketemu dengan Harun ya di jalan tidak jauh dari gunung itu. Harun sudah disuruh oleh Allah untuk ketemu dengan Musa. Dan respons pada waktu mereka di Mesir, respons Israel sangat positif langsung. Dan kita melihat Harun yang berbicara di sini sesuai dengan janji Allah kepada Musa. Dan katanya, lalu percayalah bangsa itu. Mereka mungkin melihat tanda-tanda atau mungkin mereka percaya langsung berdasarkan kata Harun. Pesan Harun dan Musa. Tetapi yang penting di sini, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Allah mulai menerima kemuliaan yang layak diterima. Berdasarkan perjanjiannya kepada Abraham. Nah, ini menarik, kita baru tiba di Mesir. Dalam cerita khotbah yang berikutnya kita akan lihat apa yang terjadi. Tetapi bagaimana kita boleh menerapkan prinsip-prinsip dari teks ini? Yang pertama, kita harus bergantung kepada Allah dan kedaulatannya. Mungkin kita tidak selalu memahami kedaulatan Allah. Hati Firaun dikeraskan, tapi dia tetap bertanggung jawab untuk dosanya. Kenapa Allah membiarkan sesuatu yang buruk untuk terjadi? Itu susah. Tapi pandangan kita terbatas.
perbatas dalam waktu, perbatas dalam angka. Saya lupa space. Ya. Pikirkanlah tentang salib Yesus. Salib Yesus adalah sesuatu yang buruk sekali. Salib, alat pembunuhan manusia, itu suatu alat yang buruk sekali. Tetapi salib Yesus direncanakan Allah sesuai dengan Yesaya pasal 53 sangat jelas. Allah merencanakan hambanya untuk menjadi pengorbanan. Jadi itu direncanakan. Bisa dikatakan yang tindakan Yudas Iskariot direncanakan juga. Nah, dia bertanggung jawab untuk yang dia buat, khianat itu. Tetapi jika tidak ada salib, tidak ada kebangkitan. Jika tidak ada kebangkitan, tidak ada keselamatan, tidak ada pembebasan. Allah membiarkan sesuatu yang buruk untuk terjadi karena dia punya rencana yang jauh lebih tinggi. Mungkin kita tidak tahu rencana itu. Mungkin kita tidak memahami semuanya. Tetapi mari kita menerima semuanya itu dari tangan Tuhan dan percaya bahwa dia punya rencana yang lebih tinggi. Allah membiarkan Israel menolak Mesias supaya bangsa-bangsa lain boleh digabung kepada pohon zaitun itu menurut Roma pasal 9 sampai 11. Dan kepercayaan dalam bangsa-bangsa akan menarikkan Israel, dipakai Tuhan untuk menarikkan Israel kepada Mesias Yesus Kristus. Yang penting kita harus memposisikan diri di bawah kedaulatan Allah dan bersandar di situ. Yang kedua, kita maju dalam pelayanan dengan kekuatan Allah, tetapi tidak boleh bermain-main dengan Allah dan perjanjiannya. Jangan lupa prioritasnya. Prioritas Allah adalah memuliakan diri. Prioritas Allah adalah menggenapi perjanjiannya. Kita tidak mau bermain-main dengan itu. Kita harus serius dalam hati, serius dalam identitas kita sebagai anak-anak Allah dan maju dalam kekuatannya. Yang ketiga, sesuai dengan yang kedua, kemuliaan Allah adalah hal yang paling penting dan harus menjadi prioritas kita. Nah, kadang-kadang di dalam pelayanan kita pilih coklat. Mungkin keuntungan sendiri, mungkin pujian dari orang-orang, mungkin tempat pelayanan yang lebih nyaman. Kita memilih coklat dan kita lupa sayur dan buah. Itu prioritaskan Allah. Prioritas Allah adalah apa? Kemuliaannya dan perjanjiannya yang digenapi dan di dalam Yesus Kristus. Yesus yang ditinggikan, itu prioritas. Dan kita harus memilih prioritas itu juga, memprioritaskan itu dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Dan yang terakhir, dalam Kristus, puji Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Tapi kita diselamatkan bukan untuk keselamatan aja, tetapi untuk mendekati Allah dan memuliakan Dia. Itu luar biasa. Hak itu untuk memuliakan Allah yang layak dipuji. Saya diselamatkan, saya puji Tuhan, saya bisa masuk surga nanti. Melihat wajah Yesus Kristus bersama-sama dengan orang saleh dan Yesus Kristus. Tetapi itu bukan prioritas. Prioritasnya memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Dan itu membuat motivasi kepada saya untuk menjangkau orang lain. Mari kita terus ikut rencana dan prioritas Tuhan dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dan kita akan memuliakan Allah bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami minta pertolongan dari Tuhan
untuk terus hidup untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan terima kasih atas kesempatan ini untuk belajar dari firman Tuhan dari Keluaran pasal 4. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, terima kasih.